Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, para partisipan dalam seminar hari ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin kabarnya selalu baik, sehat, dan tetap semangat. Baik. Senang sekali hari ini perkenalkan saya, Boniran, yang akan memandu acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber, Bapak yang terhormat, Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Bapak narasumber kedua, Mr. Poni Cianlio, serta Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar STAB Mahaprasna karena telah memberikan kewenangan kepada saya pada hari ini untuk memandu kegiatan webinar atau seminar online dengan tema kebijakan dan komunikasi positif pada siang hari ini. Seperti tema yang tertera di dalam brosur dan lain sebagainya, kegiatan hari ini bertemakan tentang kebijakan dan komunikasi positif. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dari sumbernya, dari orang yang memang terpercaya di bidangnya. Bersama-sama kita akan menimba ilmu, menambah wawasan tentang apa itu kebijakan, serta bagaimana cara berkomunikasi positif yang baik, agar apa yang kita sampaikan nantinya bisa diterima dengan baik oleh para audiens. Dan kita layak bersyukur karena hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa hebatnya yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan Bapak Dr. Poni Cianlio yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama akan menimba dari pakarnya, ya, dari pakarnya. Kemudian saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu supaya acara pada siang hari ini akan lebih terasa nikmat dan menyenangkan. Maka saya akan memperkenalkan lebih dalam lagi siapa narasumber kita. Baik, yang pertama adalah Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Beliau adalah Bapak Cahyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai narasumber yang pertama. Dan narasumber yang kedua, beliau juga seorang yang sangat luar biasa. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal sedikit, beliau adalah seorang komunikator ulung di Indonesia yang tak perlu diragukan lagi ilmunya dan merupakan presiden di salah satu instansi, The Energetic People Development Center. Beliau adalah Dr. Poni Cianlio. Baik, saya yakin Bapak, Ibu, alumni, mahasiswa, para partisipan sudah tidak sabar ingin mendengarkan dan menimba ilmu dari pakarnya. Namun, terlebih dahulu sebelum saya mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh seluruh audiens atau peserta dari webinar pada siang hari ini. Salah satunya atau yang pertama, kepada seluruh audiens saya mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya selama kegiatan seminar dengan tujuan supaya tidak mengganggu jalannya seminar. Yang kedua, audiens jika ingin bertanya, kami persilahkan ketik di kolom chat pada kolom bawah. Ya. Setelah pemapar pertama selesai dan pada saat pergantian narasumber kedua, nanti untuk bertanya. Kemudian ada tadi ada tawaran dari Mr. Po, ada tambahan bahwasanya nanti ketika Mr. Po selesai menyampaikan, beliau juga mengizinkan untuk open mic kepada
seluruh peserta. Tetapi ada catatan juga. Ya, silakan nanti karena tadi sudah dicoba, nanti silakan angkat tangannya atau di kolom bawah itu ada yang namanya hand up itu ya. Oke, Pak. Melihat orang. Baik, rasanya tidak perlu saya banyak berkata-kata, ya. Langsung saja saya mohon dengan hormat kepada Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Cahyadi Sarjana Hukum, Magister Hukum untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Kepada yang terhormat Bapak, saya persilahkan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama tentu sebagai insan yang beragama, dan Tinti, mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, bahwa atas karma baik kita pula, walaupun dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan seminar ini pada saat itu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak sekalian, perlu saya sedikit menyampaikan gambaran terkait dengan kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyikapi terhadap kondisi COVID-19 yang mulai mereda, maka sejak awal kami sudah menyampaikan beberapa kebijakan. Yang pertama, jajaran direktorat dari pusat sampai daerah maupun jajaran sekolah tinggi baik negeri maupun swasta, kami sudah menyampaikan surat edaran kepada mereka-mereka agar pelayanan baik itu dalam pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan, tidak boleh berhenti. Itu pertama. Lalu kedua, begitu pula juga dengan perguruan tinggi. Sekolah-sekolah tidak boleh berhenti, tetap melakukan melalui apakah itu melalui sistem daring akan tetap berjalan sebagaimana biasa. Dan oleh karena itu tentu dalam rangka mewujudkan semua ini dalam kondisi yang dapat menyebabkan tidak berjalannya baik roda perekonomian maupun pemerintahan, tetapi sistem yang kita bangun sudah cukup bagus, maka kebijakan Direktorat Jenderal dapat memberikan arahan dan tugas kepada jajaran melalui kerja bagi tugas di rumah masing-masing. Nah, untuk itu dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menjalankan sebuah kebijakan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini tentu tidak lain tidak bukan dalam rangka mendukung surat edaran Bapak Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan pada Kementerian Agama. Dan oleh karena itu, maka di sini ada beberapa menjadi dasar pemikiran kami dalam rangka merespon surat edaran dimaksud. Yang pertama adalah rumah ibadah adalah menjadikan contoh terbaik dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
Lalu yang kedua, sebagai hal ini sebagai respon atas kerinduan dari umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah atau di wihara masing-masing. Dan dapat mengedukasi umat agar tetap mentaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Jadi itu. Dan oleh karena itu, mari kita cermati dan patuhi beberapa ketentuan yang sudah dibuat dalam satu edaran nomor 15 tahun 2020 tersebut, yaitu panduan ini tentu dalam rangka mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah atau wihara berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah, meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah secara kolektif. Itu yang ditegaskan di dalam surat edaran Bapak Menteri Agama. Yang selanjutnya tentu ketentuan selanjutnya adalah rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan atau kegiatan puja bakti secara kolektif adalah berdasarkan fakta lapangan secara angka rengut atau REU dan angka rengut dalam rangka kita memiliki suatu kawasan atau lingkungan yang aman dari COVID-19, yang tentu di mana hal ini ditujukan kepada gugus dengan surat keterangan rumah ibadah aman dalam COVID dan dari ketua gugus tugas provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan. Nah, yang ini yang menjadi dipersoalkan oleh beberapa dari kecamatan ini, maka ada satu solusi yang kita di mana untuk mendapatkan keterangan ini ada dua aspek yang perlu menjadi perhatian kita. Bila kita mau menjalankan surat edaran nomor 15 tahun 2020 ini, maka kita harus mengurus surat keterangan kepada gugus tugas. Tetapi jika kita merasa memiliki agak susah mengurus surat ibadah atau mengurus surat keterangan, ya kita jalan sebagaimana biasa dan kita sambil menunggu sampai COVID-19 ini landai. Jadi prinsip dasar kita umat Buddha sangat patuh kepada himbauan pemerintah, cuma kita sudah terbiasa melakukan hal itu secara sebagaimana ya kita tidak selalu menjadi bereporia kita melakukan dengan adanya edaran ini lalu membuka rumah ibadah atau wihara untuk kita tempat sembahyang, tetapi kita lebih kepada mengedepankan keselamatan, menjaga agar jangan sampai dampak dari ini kita terpapar oleh COVID-19 ini. Itu. Dan oleh karena itu, pengurus rumah ibadah dapat mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadah setempat aman dari COVID secara berjenjang kepada ketua gugus kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadahnya. Kalau tingkat kecamatan ya mungkin kalau kita tidak terlalu merasa ribet ya sudah, kita kalau aman
Tapi paling yang terpenting adalah pengurus atau pengelola rumah ibadah itulah yang berperan melihat secara real bila mana itu situasinya aman dan tidak ada gejala-gejala yang terpapar COVID, ya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Itu yang paling terpenting, Ibu sekalian, yang dilakukan, dan hal ini juga menjadi penting bagi kita di mana situasi dan kondisi sekarang ini, COVID ini bukan hanya melanda Indonesia tetapi sudah melanda dunia. Nah, maka oleh karena itu, sadar atau tidak sadar memang kita harus patuh kepada apa menjadi himbauan pemerintah. Yang selanjutnya, ketentuan yang perlu menjadi perhatian kita adalah dalam menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. Kalau kita mau mengadakan puja bakti secara kolektif. Lalu yang kedua, melakukan pengaturan jumlah umat yang menggunakan rumah ibadah atau wihara yang terkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Ya. Yang selanjutnya, waktu juga harus mempersingkat, tidak boleh lama-lama tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya juga pengurus wihara atau rumah ibadah selalu memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Lalu kemudian membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dan dapat memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah atau umat atau tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah atau wihara. Karena ini dalam rangka mencegah, siapa tahu datang dari luar, ya ternyata dia sudah terpapar oleh virus COVID-19. Nah, ini yang kita harapkan dari khususnya para tokoh, para umat kita di seluruh Indonesia agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar kita terbebas dari COVID-19. Lalu selanjutnya ada pun kewajiban dari umat yang akan melaksanakan ibadah di rumah atau di wihara, umat tentu dalam kondisi sehat. Ya, pastikan umat dalam kondisi sehat. Yang kedua, meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Ini memang kalau kita lihat ini memang cukup merepotkan bagi kita. Kok kita mau beribadah, kok ngurus surat keterangan segala. Tetapi ini tidak lain, tidak bukan karena ini tujuan pemerintah ingin menyelamatkan rakyatnya agar terhindar dari terpaparnya COVID-19. Lalu selanjutnya menggunakan masker, ya, selalu menggunakan masker wajah sejak keluar dari rumah dan selama berada di area rumah ibadah, dan menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau sanitizer. Itu yang paling terpenting yang harus kita perhatikan, Ibu Bapak sekalian. Dan yang tidak kalah penting lagi yang perlu kita perhatikan adalah dalam melaksanakan ibadah harus menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan
dan menjaga jarak antara umat yang satu dengan umat yang lain itu minimal 1 meter. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau wihara, ya, atau berkumpul di area rumah ibadah atau wihara selain untuk kepentingan ibadah yang wajib, ya. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang yang dengan sedang sakit bawaan berisiko tinggi terhadap COVID. Ini harus kita perhatikan, ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Ini beberapa himbauan-himbauan dari pemerintah ini memang ini menjadi satu acuan kita tidak hanya di kalangan masyarakat Buddhis sendiri, tetapi semua umat beragama sudah menjadi sebuah acuan dalam melaksanakan ibadah jika mau mengikuti surat edaran 15 tahun 2020 ini. Ibu Bapak sekalian, lalu ada beberapa hal menjadi sebuah kesimpulan daripada surat edaran itu adalah yang pertama adalah pemerintah tidak pernah menutup rumah ibadah, ya. Hanya pemerintah menghimbau, menyerukan, mengajak kepada umat beragama agar sementara dengan situasi COVID ini jangan melakukan ibadah di rumah ibadah dengan melibatkan orang banyak. Karena itu paling rentan menimbulkan terpaparnya COVID-19. Lalu kedua, himbauan pemerintah selama masa berlakunya PSBB adalah menghindari kerumunan di rumah ibadah dan di tempat umum, maka kegiatan keagamaan secara kolektif ditiadakan. Itu pada saat itu. Lalu yang selanjutnya ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran nomor 15 tahun 2020 agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang perlu kita membentuk wadah, ya, forum komunikasi dan koordinasi bila dipandang perlu di kalangan intern umat Buddha maupun menggunakan WhatsApp group ini dalam rangka mempermudah kita koordinasi atau saling informasi terkait dengan situasi dan kondisi perkembangan COVID-19 ini. Itu yang paling terpenting Ibu Bapak sekalian yang di dalam kebijakan direktorat, tapi tentu yang pada prinsipnya tadi pada pelayanan berlangsungnya proses belajar mengajar di perguruan tinggi sampai saat ini memang laporan dari ketua-ketua sekolah tinggi baik swasta maupun negeri itu sudah tetap berlangsung melalui sistem daring dan tentu direktorat sangat mengapresiasi itu. Dan di direktorat juga begitu, jajarannya juga tidak boleh berhenti memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap berjalan, mengerjakan di rumah. Kalau memang sudah perlu ke kantor, ya datang ke kantor, tapi terbatas. Ini dalam menghindari sesuai dengan protokol kesehatan adalah physical distancing, harus menjaga jarak. Jadi pelayanan dari berbagai aspek tidak boleh berhenti, lebih-lebih dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi salah satu penopang paling strategis dalam ikut serta membangun bangsa kita, karena bangsa kita ini SDM unggul maka Indonesia akan maju. Nah oleh karena itu mari para jajaran akademisi, mari kita sama-sama melakukan agar proses pembelajaran terhadap para mahasiswa kita memiliki tugas dan kewajiban
sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen harus berjalan dan harus ada imbal baliknya agar proses peningkatan kualitas perguruan tinggi ini menjadi jalan dengan baik, sehingga itu menjadi harapan kita bersama. Jadi beberapa hal barangkali itu sepintas yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari di kalangan akademisi kita tingkatkan pelayanan kita dalam proses belajar mengajar agar selalu senantiasa para siswa kita selalu mendapatkan pembelajaran secara profesional dan berkualitas yang tentu pada intinya akan dapat mencetak tenaga-tenaga yang berkualitas dan dapat berdaya saing dengan dunia luar. Jadi itu Pak moderator yang dapat saya sampaikan. Nanti pada saat nanti silakan aja, nanti kita akan sharing dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Namo Buddhaya. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Bapak Cahyadi, yang telah menyampaikan materi dengan paparan sangat jelas. Dan di sini juga saya bisa sedikit mempertegas bahwasanya kita semua atau Dirjen Bimas Buddha terutama itu sesuai dengan surat edaran nomor 15 dan nomor 16 bahwasanya seluruh masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti protokol kesehatan terkait dengan COVID-19, dan juga pemerintah tidak pernah menutup yang namanya rumah ibadah, hanya mengantisipasi dan mengikuti supaya wabah COVID-19 ini segera reda. Itu yang bisa saya sedikit cuplik. Dan mohon maaf Pak Dirjen, tadi saya kelupaan terlewatkan menampilkan profil ini. Dengan hormat saya mohon profil Bapak akan saya tampilkan ulang. Saya tampilkan supaya rekan-rekan yang memang belum ini bisa lebih paham lagi dengan Bapak. Mohon maaf. Ya, ini adalah profil Bapak, Bapak Dirjen yang tadi sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf, ini kelupaan saya tampilkan tadi. Jadi beliau adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tempat tanggal lahir beliau, tempat tugas beliau adalah di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tempat tanggal lahir beliau di Bentek 31 Desember 1964. Nomor HP beliau jika ada yang berkenan ingin menyimpan, dan ketika ingin menyimpan dan kalau ada perlu ingin menghubungi boleh dicatat dan disimpan. Ini pengalaman beliau menjadi pegawai negeri sipil itu dari tahun 91, kemudian PLH Bimas Buddha Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 1993 sampai dengan 1996. Kemudian pengawas pendidikan agama Buddha di Kota Mataram itu tahun 1996 sampai dengan 2002, dan menjadi pembimas di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2002 sampai dengan 2006. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Kasubdit Penyuluhan dan Tenaga Teknis di Turah Buddha pada tahun 2006. Kemudian tahun 2011 beliau PGS, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun 2012 sampai dengan 2014 beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi di Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2017 beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Kemudian jenjang pendidikan beliau dari mulai SD sampai dengan S2. SD di tahun 1979, kemudian SMP lulus tahun 1983,
SMA atau SMK, beliau lulus di tahun 1985. PGA, beliau lulus di tahun 1985. Kemudian D2 di STAB Nalanda tahun 1987. Beliau beliau lulus di S1 Fakultas Hukum Unsar pada tahun 1996 dan S2 beliau Magister Hukum Universitas Udayana Bali lulus pada tahun 2004. Ya. Demikian profil beliau. Mohon maaf pada Bapak, saya tadi kelewatan meng-share. Jadi tidak ada salahnya saya ulang kembali bagi rekan-rekan yang ingin mencatat. Baik, kita lanjut ke pembicara kita kedua. Beliau orang yang sangat luar biasa juga. Ya. Beliau terkenal dengan kata-kata mantap. Ya, mantap. Mantap. Ya. Beliau adalah Mr. Ponijan Liao, seorang komunikator yang sangat handal, ternama. Untuk itu kepada beliau saya persilakan, namun saya akan coba tampilkan CV beliau secara lengkap. Ya. Nama Dr. Andes Ponijan Liao atau dikenal dengan sebutan Mr. Po, lebih ngetrennya. Jabatan beliau sebagai presiden di salah satu instansi atau tempat tugas beliau. Tempat tugas beliau di The Energetic People Development Center. Kemudian beliau lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 September 1968 dan nomor HP 0811968384. Kemudian pengalaman kerja beliau. Beliau dosen di beberapa universitas. Beliau juga pelatih atau trainer motivasi dan komunikasi. Beliau juga tutor program sertifikasi pembicara publik. Kemudian beliau juga sebagai online speaker. Jenjang pendidikan beliau. Taman kanak-kanak. Sekolah dasar di Cinta Kasih Katolik Medan. Kemudian SMP di Muhammadiyah Desa Pon, Sumatera Utara. Kemudian SMK dan SMA atau SMK, beliau di SMK atau SMA Negeri 1, Sei, Rampah, Sumatera Utara. Beliau juga kuliah di Universitas IKIP, ya, atau Institut Medan. Kemudian juga melanjutkan kuliah lagi di Pelita Harapan Jakarta. Itu CV beliau secara singkat. Nanti untuk lebih jelasnya beliau juga akan memaparkan. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita panggil pembicara kita kedua. Kita sambut Mr. Ponijan Liao. Waktu dan tempat selama 30 menit saya silahkan kepada Mr. Ponijan Liao. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Boniran sudah mengantar dengan bagus. Yang saya muliakan anggota Sangga, ada Suhu, Santi, dan teman-teman lain anggota Sangga. Kemudian yang terhormat Bapak Dirjen yang kita cintai bersama, Bapak Calia di SHMH, Dirjen yang luar biasa ya, yang menjabat dari mulai karir jenjang karir yang sangat bagus maksudnya. Dan saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada hari ini, semoga apa yang kita perbincangkan nanti akan memberikan manfaat buat kita menjadi manusia yang semakin positif, orang yang semakin konstruktif, sehingga kita bisa membangun bangsa dan negara tercinta. Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya akan coba share beberapa hal, saudara sekalian. Ini yang mau saya share buat kita semua. Ya, Anda boleh capture, boleh foto, boleh lain-lain ya. Jadi
Jenjang pendidikan tadi sudah lengkap dibacakan oleh Pak Boniran ya, sekilas saja. Tadi S3-nya tidak dibacakan, saya khawatir nanti orang bertanya-tanya, ini S3-nya di mana gitu ya. Iya, tadi agak lompat ya. Jadi doktor saya di Satyagama Jakarta, jadi komunikasi pemerintahan. Di situ ya. Kemudian saya sempat mengikuti Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, pada batch ke-51 tahun 2014. Ini satu hal yang perlu kita ikuti bagi umat Buddha, utamanya karena kita sedikit ya. Dan supaya kita punya banyak pilihan, bisa berpartisipasi di jajaran pemerintahan dan seterusnya. Yaitu presiden, kemudian saya menulis 11 buah buku, saudara. Ini sekadar untuk supaya lebih mengenal saja, tidak ada tujuan lain ya. Jadi mari kita lihat berikutnya. Ya ini karya saya, ada 11 buku, 8 CD audio, dan saya hobi menulis artikel di koran ya, ada ratusan koran di lokal, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya, dan beberapa koran lainnya. Ya ini adalah pencapaian saya selama saya hidup sampai saat ini. Mudah-mudahan akan ada lagi prestasi lain yang bisa saya torehkan untuk menantang diri saya menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Ini adalah rekor Asia dari Museum Rekor Asia di New Delhi, India, di mana saya dianugerahi sebagai seorang komunikator nomor 1 Asia. Saya bersyukur untuk ini, karena pencapaian ini memerlukan sebuah perjuangan yang sangat panjang, sehingga bisa sampai pada tahap ini di tahun 2017. Perusahaan yang pernah mengundang saya untuk berbicara, karena secara dasar saya adalah pembicara publik yang menekuni dunia bicara, motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Jadi kalau acara-acara keagamaan ini, ya ini termasuk di dalam juga gitu ya. Oke, mari kita langsung ke tema kita. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini, kita akan membahas 3 hal saudara sekalian, yang kita pentingkan dalam kehidupan, yaitu pentingnya komunikasi, komunikasi pemimpin dunia yang sangat berpengaruh dan kita sudah tahu akibatnya, atau akibat dari komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dunia. Dan apa dampak kata-kata atau komunikasi secara luas yang kita lakukan terhadap lingkungan dan sebagainya. Mari kita lihat saudara. Nah pentingnya komunikasi, ibu bapak saudara yang saya hormati, dan para mulia yang saya muliakan, kita lihat bahwa kekuatan sebuah komunikasi itu sangat penting. Jadi hati-hati. Saya akan mengutip beberapa tadi yang Pak Dirjen katakan ya, bahwa betapa pentingnya komunikasi itu. Kalau komunikasi kita keliru, maka hal yang akan terjadi adalah dia akan bisa merusak hubungan kita. Jadi komunikasi yang tidak baik bisa merusak reputasi saudara. Nah Anda bayangkan saudara sekalian, kalau Anda tidak pandai berkomunikasi, maka hubungan Anda dengan orang lain pasti akan rusak. Nah, ketika Pak Dirjen tadi tidak menyampaikan dengan jelas kepada kita, mungkin nanti umat Buddha, utamanya pengurus wihara, akan berkesimpulan mengambil tindakan masing-masing. Hal ini tentu bisa merusak hubungan antara pengurus wihara dan pengurus gugus depan, gugus tugas yang ada di wilayah masing-masing sesuai dengan jenjangnya. Kemudian saudara sekalian, jika Anda sadari betapa pentingnya komunikasi itu ternyata bisa memberikan efek tentang apa? Nilai. Ada nilai yang dia pengaruhi di situ. Artinya apa? Kalau Anda menyebarkan berita tidak benar, di luar dari yang tadi Pak Dirjen katakan, maka nilai diri Anda sangat rendah di mata orang yang mendengar, utamanya ketika informasi yang Anda sampaikan terbukti ya sesat dan menyesatkan. Kemudian yang berikutnya saudara sekalian, kekuatan dari komunikasi, pentingnya komunikasi itu ada di konsumen. Maksudnya adalah ketika Anda sudah belajar komunikasi, jangan berbicara sembarangan. Karena begitu Anda berbicara sembarangan, maka orang menemukan hal yang tidak benar dari apa yang Anda sampaikan, maka dia tidak akan menjadi pelanggan Anda dalam pengertian orang yang menunggu apa yang akan Anda sampaikan lagi pada lain kesempatan. Ini menjadi soal juga. Dan kemudian, pentingnya komunikasi itu menentukan kesuksesan seseorang. Orang sukses atau tidak ditentukan bagaimana dia berkomunikasi. Maksudnya, saudara, di zaman ini, di zaman segala sesuatunya sudah daring, sudah online, sudah tidak lagi luring atau offline, maka Anda membutuhkan keterampilan berkomunikasi secara daring. Di sini Anda butuhkan bagaimana cara menyampaikan informasi secara akurat, tepat, singkat, dan jelas. Ini memang diperlukan pembelajaran yang khusus agar Anda bisa sampai pada tahap ini. Kemudian jangan lupa
Anda juga akan ditentukan ya dari cara Anda menyampaikan informasi, kesetiaan orang lain terhadap Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri. Karenanya saudaraku, hati-hati sadari bahwa betapa pentingnya komunikasi ini. Jadi intinya adalah di poin 1 ini, jangan bicara jika Anda merasa belum mengetahui secara jelas. Jangan bicara apalagi Anda tidak tahu apa-apa soal yang tengah dibicarakan. Sebaiknya diam. Nah, dalam konteks ini, kata diam adalah emas adalah tepat. Karena banyak yang tanya sama saya, loh katanya kita itu harus diam supaya emas. Betul, dalam konteks kita tidak tahu, dalam konteks informasi abu-abu, dalam konteks kita ragu-ragu, jangan sampaikan. Karena itu akan merusak hubungan Anda, merusak nilai diri Anda, merusak kesetiaan orang pada Anda, merusak juga tentu kesuksesan Anda. Jadi hal-hal ini tentu sangat membahayakan buat kita. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara, diperhatikan dengan sangat bagus pentingnya komunikasi ini. Nah, perhatikan lagi betapa pentingnya komunikasi. Kita lihat ada sebuah survei di Singapura yang dilakukan oleh Financial Planning Conference di Singapura. Bagaimana pentingnya komunikasi itu, saudara? Ternyata apa yang terjadi? Nilai tertinggi adalah 4. Kita lihat dari bawah, saudara. Seorang yang memiliki spesialisasi, ternyata tingkat keberhasilannya hanya 2,8 dari 4. Mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, kesuksesannya adalah 3,1, lumayan. Mereka yang mempunyai izin khusus yang tidak semua orang punya, misalnya para pilot, 3,2. Mereka yang berpendidikan tinggi, ya, seperti kita yang terus melanjutkan pendidikan, maka kesuksesannya 3,3. Dan harus diingat saudaraku, sebagai umat Buddha, di sini saya kira juga ada umat beragama lain juga bergabung di sini, apapun agama Anda, maka kalau Anda berkomunikasi tidak benar, maka referral, artinya acuan dari orang lain terhadap Anda kepada orang lain pasti akan buruk. Karena pengaruhnya sangat besar, 3,6. Ada sebuah peribahasa atau sebuah penemuan, sebuah survei di dunia marketing bahwa seorang pelanggan yang puas hanya akan menyampaikan kepada 3 orang, sementara yang tidak puas dia akan menyampaikan kepada 3.000 orang. Jadi betapa bahayanya komunikasi itu, saudara sekalian. Dan yang paling utama dan pertama teratas ini adalah sumber daya manusia dan kemampuan komunikasi, tingkatnya 3,7, saudara. Bayangkan betapa pentingnya komunikasi itu. Jadi saya pribadi berharap, jika Anda tidak mengerti, ragu-ragu, apalagi berita simpang siur alias hoax, jangan disebarkan. Karena Anda akan merusak citra diri Anda sendiri. Yang dimana hal itu pada jangka panjang nanti akan merusak seluruh kehidupan Anda. Anda tidak bisa lagi dipercaya, Anda tidak bisa lagi diberikan kepercayaan dan seterusnya. Kita lihat berikutnya, saudara sekalian. Nah, di Amerika sendiri ini masih dalam konteks nomor 1, saudara. Betapa pentingnya komunikasi. Anda perhatikan di sini. Ketika di Amerika orang mau mencari pekerja, ini ada ranking-rankingnya. Kita lihat ranking-ranking yang diberikan oleh orang di Amerika sana. Ya, urutan ke-15, kalau Anda memiliki kemampuan bahasa lebih daripada 2, maka Anda disebut multilingual ability. Anda memiliki kemampuan berbahasa lebih daripada 2 disebut multilingual ability. Ini dia. Peringkatnya ternyata hanya 15. Kita lompat ke nomor 7 misalnya, saudara. Ya, Anda memiliki kemampuan bekerja sama yang baik. Ternyata urutannya nomor 7 saja. Tapi ketika Anda pandai berkomunikasi, pandai menjaga mulut, pandai menjadi tata krama oral, pandai menjaga verbal, pandai menjaga lisan, Anda akan ada di urutan pertama. Jadi artinya apa, saudaraku? Artinya adalah bahwa ketika Anda melamar sebuah pekerjaan di Amerika, ketika Anda diundang untuk wawancara langsung, hal pertama dan utama yang dilihat adalah bagaimana Anda berkomunikasi dan bagaimana Anda mengomunikasikan diri Anda, kemampuan Anda, kapasitas Anda, kapabilitas Anda, dan seterusnya. Hal ini sangat penting Anda pelajari. Nah, di Australia ini ya, jadi ini saya mencoba memberikan perspektif yang agak luas supaya kita sadar dan tahu betapa pentingnya sebuah komunikasi itu. Di Australia, saudara, di tahun 2006, ada kriteria kunci ketika mereka menyeleksi mahasiswa atau sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi. Apa saja yang mereka nilai, saudara? Ternyata yang keluar adalah 3. Apa 3 itu? Kita lihat. Pengalaman kerja,
ternyata berada di hanya, saya katakan karena ini paling kecil, 26,60%. Sementara Anda punya IPK tinggi, itu indeks prestasi kumulatif, maksudnya nilai rata-rata, Anda hanya dihargai 35,40%. Dan yang paling tinggi tetap kemampuan Anda berinteraksi dengan sesama, kemampuan Anda berkomunikasi, nilainya di atas 50%. 57,50 kalau Anda ikut pilkada, Anda sudah jadi. Tidak perlu putaran dua. Nah, saudara sekalian, sedemikian pentingnya komunikasi ini, sehingga saya sangat menganjurkan mulai hari ini, marilah kita belajar ilmunya, mari kita belajar apa yang kita bisa perbaiki dari yang sebelumnya mungkin tidak baik ya, atau membuang selama ini mungkin ada yang tidak baik. Nah, saudaraku, mari kita lihat komunikasi pemimpin dunia dan nanti ada efeknya. Kita lihat di sini. Ini tokoh yang ada di gambar ini, saya kira kita semua mengenal dengan sangat baik. Betul ya? Setuju ya? Kita kenal dengan sangat baik. Yang ini adalah Mahatma Gandhi. Kenapa Mahatma Gandhi dikenal dunia, saudara? Karena ucapannya, karena tindakan ahimsanya, anti kekerasannya, sehingga beliau sangat dikenang dan terkenang sepanjang masa. Seluruh dunia mengaguminya, tidak ada celah terhadapnya. Ya, jadi kalau saya pergi ke India beberapa kali, saudara, saya sempat datang ke tempat pemakamannya yang selalu ramai. Ya, di New Delhi, India, ibu kota negara India itu. Nah, kemudian kita lihat Martin Luther King memperjuangkan persamaan hak kulit hitam dan kulit putih yang akhirnya menyebabkan ya seorang manusia yang bernama Barack Obama berani mengikuti kontestasi pemilihan presiden Amerika. Dan dalam sejarah Amerika, 200 tahun lebih mereka merdeka, tidak ada satupun orang kulit hitam yang pernah menduduki jabatan strategis, apalagi sampai presiden. Tapi ternyata Barack Obama terinspirasi oleh Martin Luther King ini, sehingga beliau menjadi seorang presiden, bahkan 2 periode nyaris tanpa skandal. Nyaris tanpa ada isu-isu impeachment atau penurunan dan sebagainya. Hal yang luar biasa. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena Barack Obama memiliki gaya komunikasi yang sangat-sangat strategis. Beliau tahu ketika berhadapan dengan ibu-ibu saat kampanye, saudara, beliau bisa menggunakan bahasa kaum ibu. Ketika berada di kaum buruh, beliau bisa menggunakan bahasa buruh. Ketika di komunitas guru, beliau juga bisa menggunakannya. Jadi kepiawaiannya menyebabkan tabungan kampanye beliau melebihi target yang sudah ditentukan. Jadi satu hal yang luar biasa. Belum ada dalam catatan sejarah seorang tokoh politik yang mampu melakukan sehebat yang namanya Barack Obama ini. Kemudian kita lihat berikutnya adalah Nelson Mandela. Kenapa Nelson Mandela begitu dikenang, saudaraku? Kembali ke soal komunikasinya. Saya bersyukur pada tahun 2004 sempat pergi dengan Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden Pak SB waktu itu ke Afrika Selatan. Saya mewakili pemuda waktu itu, pemuda Buddhis tepatnya. Jadi saya waktu itu pergi ke Afrika dan di situ bertebaran kecintaan mereka terhadap seorang Nelson Mandela yang kemarin meninggal dunia, kita ketahui bersama pada usia 90 tahun. Nah, apa yang dikenang dari Nelson Mandela? Saudaraku, Nelson Mandela seorang pemimpin yang hebat. Beliau mengajarkan cinta kasih yang luar biasa. 18 tahun di penjara tanpa tuduhan yang jelas. Tanpa terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa beliau bersalah, tapi beliau di penjara selama 18 tahun. Dan ketika beliau keluar dari penjara, beliau mengikuti kontestasi pemilihan presiden di Afrika Selatan untuk pertama kalinya, dan beliau menang sebagai presiden. Apa yang terjadi, saudara? Lalu oleh kepala kepolisian negara setempat di Afrika Selatan ditanyakan kepada beliau begini, Pak Presiden, apakah sekarang Bapak akan memerintahkan saya untuk menangkap mereka yang menjerumuskan Bapak ke penjara tanpa tuduhan yang jelas? Apa beliau jawab, saudaraku? Inilah yang dikenang sebagai komunikasi yang luar biasa dari seorang Nelson Mandela. Beliau mengatakan, tidak perlu, wahai kepala kepolisian negaraku, cukup menjadi hal itu menjadi catatan hitam sejarah. Dunia nanti akan membuktikan siapa sesungguhnya yang benar dan salah. Dan sekarang kita sudah tahu, beliau meninggal dengan luar biasa. Ya, upacaranya luar biasa, gegap gempita rasa cinta rakyat terhadapnya. Ini hal yang belum pernah terjadi pada pemimpin dunia sekelas beliau ini.
ya, setingkat beliau ini sebagai presiden. Dan satu lagi saudara, beliau adalah tokoh dunia pertama di luar Indonesia yang sangat mencintai batik. Anda lihat, ini pun beliau ini pakai batik. Beliau selalu pakai batik di mana-mana dan selalu menggaungkan batik, gitu ya. Berikutnya kita lihat presiden pertama Republik Indonesia. Nanti kita lihat, kita dengar, apakah mungkin saudara bambu runcing bisa memenangkan meriam? Sesuatu hal yang sangat sulit dilawan atau dijelaskan oleh logika. Tetapi ini mungkin oleh seorang Presiden Soekarno. Kenapa itu mungkin? Nanti kita lihat. Modalnya salah satu tentunya dari yang banyak adalah komunikasi. Bagaimana kepiawaian beliau bisa berkomunikasi. Dan yang lebih mengagumkan juga atau yang tidak kalah mengagumkan adalah Presiden kita, saudara. Bayangkan saudara sekalian, dari wali kota, langsung gubernur ibu kota negara, langsung menjadi presiden dan 2 periode. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Karena beliau berkomunikasi secara apa adanya. Saya pernah menuliskan artikel tentang beliau di Koran Kontan, grupnya Kompas, tentang gaya komunikasi Presiden Jokowi. Ya, nanti kita lihat. Kalau ada pertanyaan tentang itu, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa tokoh-tokoh ini, saudaraku, mereka menang hebat. Salah satunya karena gaya mereka berkomunikasi. Kita lihat ke berikutnya, bagaimana komunikasi pemimpin dunia itu, saudara. Kita lihat gambar ini. Anda masih ingat? Wartawan Muntahar Al-Zaidi melemparkan sepatunya pada tanggal 12 Desember kepada George Bush. Ya, waktu itu junior. Kenapa itu terjadi? Karena pada waktu itu George Bush selalu menjelek-jelekkan dunia Timur Tengah. Wartawan ini marah, maka melemparkan ini kepada presidennya. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Warga Amerika marah besar karena ini. Ini komunikasi non-verbal atau komunikasi visual. Kita lihat ini, Presiden Hugo Chavez yang sangat tidak suka dengan Presiden Amerika. Sampai beliau berpidato di sebuah forum pada tanggal 16 Juli 2014. Beliau mengatakan, kemarin ada setan yang datang kemari. Ya, datang kemari. Dan baunya masih membekas hingga kini. Ucapan Hugo Chavez ini dari Yugoslavia ini menuai protes keras di Amerika. Bayangkan saudara, ucapan itu sangat berpengaruh. Kita lihat, Perdana Menteri paling cantik sedunia, belum pernah ada sampai hari ini. Ya, Yingluck Shinawatra akhirnya masuk penjara gara-gara ucapannya. Kenapa? Karena beliau tidak jujur pada waktu itu tentang pengangkatan salah satu kepala kepolisian di negaranya yang ternyata adalah saudaranya sendiri, tapi beliau tidak mengakui dan mengatakan lain. Sehingga dianggap ini adalah penipuan. Dan ada satu lagi, ini mantan ketua DPR kita. Juga sangat fatal. Ketika beliau mengatakan pada nelayan saat tsunami di Mentawai, Sumatera Barat waktu itu, beliau bilang gini, ada pepatah, kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai. Orang kondisi lagi kena tsunami, saudara. Diucapkan kalimat begini, oh diamuk masa beliau, saudara. Hati-hati makanya. Sudah lagi kondisi COVID-19, Pak Dirjen tadi dengan bagus, dengan jelas, dengan tepat, menjelaskan kepada kita, ya sudahlah daripada Anda repot barangkali, ya kan? Tadi kan dikatakan, pemerintah tidak pernah menutup rumah ibadah, tetapi ayolah daripada Anda repot di rumah ibadah, ya kenapa Anda tidak di rumah ibadah saja? Nah ini kan menyejukkan, ya kan? Kalau tidak, bahaya juga itu. Nah kita lihat berikutnya saudara sekalian, ini Anda lihat, Malaya adalah antek-antek imperialis. Ganyang Malaya. Kalian bilang, kalian sebut kami Indon, kami sebut kalian Malaysia Sucks. Satu lagi kalimat yang legendaris nih. Kita keluar dari PBB pertama di dunia. Persetan dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika kita setrika. Inggris kita linggis. Belanda kita keranda. Luar biasa, saudara. Kalau saya ditanya, berani nggak you ngomong kayak gitu? Nggak berani. Saya nggak berani. Saya tidak berani. Tapi inilah cikal bakal Mahathir Mohamad berani juga keluar. Ya, dengan mengatakan IMF
go to hell with your aid. IMF, pergi ke neraka tuh dengan bantuan lu. Gua nggak butuh. Malaysia nggak butuh. Itu salah satu inspirasinya adalah berasal dari Presiden Soekarno yang luar biasa ini. Inilah kalimat-kalimat yang bisa buat kita merdeka. Nah, untuk rumah tangga, hati-hati ibu, bapak. Anda kalau suami, kalau istri sudah bicara dengan nada suara oktav 2, suami kalau tidak mau bertengkar, jangan Anda pakai suara oktav 3. Anda habis webinar nih Pak Boniran ya kan? Istri-istri habis webinar pulang ke rumah. Suaminya tanya, "Ma, dari mana Ma? Kok pulangnya agak sore nih tumben?" "Ya tadi baru webinar tuh dengan Mahaprasnya." Nah itu enak tuh. Jadi nggak ada yang naik. Tapi begitu suaminya nanya, "Dari mana aja kamu?" Istrinya jawab oktav di atasnya. "Webinar lah, masa lu kagak tahu sih?" Ah, pasti berantem. Jadi oktav ini penting. Ya, ketika Anda berbicara selain konten, oktav suara Anda juga sangat memengaruhinya. Oke, saya percepat ya. Nah, terhadap anak, ibu bapak, efek dari komunikasi juga sangat bahaya. Anak-anak berumur 1 sampai 5 itu disebut sebagai golden age period. Kalau Anda salah menanamkan apa-apa yang seharusnya ditanamkan pada masa itu, maka saya khawatir penyesalan Anda nanti akan sangat panjang dan lama. Ya, angka perceraian di Amerika kita tidak bahas. Nah, saya langsung ke poin yang ketiga saja. Saudara sekalian, dampak kata-kata. Mari kita lihat efeknya. Ya, komunikasi negatif itu sesat dan menyesatkan. Anda lihat gambar itu, saudara, di depan Anda. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan. Hati-hati, saudara. Tadi Pak Dirjen menyampaikan kalimat seperti ini dalam salah satu bukti kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak pernah menutup rumah ibadah. Kalau Anda coret kata tidak pernah saja, tidak pernah Anda coret, maka dia akan menjadi pemerintah menutup rumah ibadah. Jadinya apa? Informasi itu sesat. Kalau Anda teruskan, dia menyesatkan orang lain. Jadi hati-hati saudara. Apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi di bagian pertama, kesempatan pertama tadi luar biasa bagus. Pas, kita harus betul-betul mengkaji itu dengan sebaik-baiknya, mengerti itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian saudara sekalian, hati-hati, jangan teruskan hashtag yang belakangan ini dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah mengalami tingkat frustrasi tingkat dewa katanya. Yaitu apa? Indonesia terserah. Jangan diteruskan saudara. Indonesia terserah bukan perilaku seorang warga negara yang baik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Anda masih ingin menjadi warga negara Indonesia, patuhilah apa yang sudah diputuskan pemerintah. Bukan sebaliknya menentang dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang tidak rasional, atau tidak ada saran yang bisa Anda berikan. Nah berikutnya saudara sekalian, new normal. Hati-hati dengan dampak kata-kata Anda saudara. Banyak orang menggaungkan kata new normal. Saudara sekalian, menurut pemahaman saya, perspektif saya, new normal tidak ada pilihan harus ditegakkan oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini. Saya tidak tahu hari ini adalah PSBB terakhir di Jakarta. Apakah akan ada PSBB yang lain? Nanti saya tunggu teman-teman update informasi. Seandainya itu ada, saya ingin mengatakan apa yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Mari kita patuhi protokol pemerintah. Kalau kaitannya dengan rumah ibadah, mari kita patuhi surat edaran nomor 15 tahun 2020 yang sudah diberikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang sah secara negara. Jangan kita menyesatkan informasi yang ada. Saya kembali ke soal new normal sedikit, saudara. New normal, pemerintah nggak punya pilihan, saudara. Kalau seandainya itu diberlakukan, maka, saudara, jangan pernah sekali-kali kalau saya menyarankan mengucapkan kata, oh, COVID-19 sudah nggak ada, aman. Ayo kita bisa berpelesir. Ayo kita bisa berpesta. Ayo kita bisa berseminar. Tidak perlu pakai masker. Tidak perlu cuci tangan. Tidak perlu jaga jarak. Saudaraku, komunikasi ini sesat dan menyesatkan. Karena sesungguhnya menurut pemahaman saya, new normal itu adalah siapa yang kuat, siapa yang bisa menjaga keselamatan diri,
Siapa yang bisa menjaga kebersihan diri, dialah yang akan selamat. Itu saja. Kalau Anda tidak bisa menjaga diri, Anda tidak akan selamat, saudara. Karena COVID itu, selama vaksin belum ditemukan, Presiden Jokowi tidak keliru ketika mengatakan dalam kalimat, mari hidup berdamai dengan COVID. Tidak ada yang keliru di situ sebetulnya dari sisi ilmu komunikasi. Kalau Anda tidak berdamai, mau apa? Mau perang. Anda berani keluar mau perang nggak pakai masker. Kan seperti itu maksudnya kan. Jadi hati-hati, saudara. Presiden Republik Indonesia ketika mengatakan sesuatu tentu sudah melalui berbagai macam saringan. Demikian juga dirjen kita pasti sudah melalui saringan. Nah, yang terakhir, saudara, komunikasi positif. Perhatikan, kalau Anda berbicara tentang karier Anda berbicara tentang pekerjaan Anda berbicara tentang cinta, Anda berbicara tentang hobi, Anda berbicara tentang hal-hal positif yang lain, maka komunikasi positif akan membangun jiwa dan raga warga dunia. Kalau apa yang tadi Pak Dirjen katakan, Anda sampaikan kepada pengurus wihara yang mungkin hari ini tidak berkesempatan mengikuti webinar kita, Anda sampaikanlah kepada pengurus wihara. Ibu bapak pengurus wihara, kemarin saya baru ikut webinar dari Mahaprasnya, ya, dengan narasumber Pak Dirjen, bahwa ayolah kita ikuti, patuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ayolah kita tetap jaga 3 hal yang sudah disampaikan oleh protokol atau gugus depan, gugus tugas yang mengatasi soal pandemi COVID-19 ini. Ayo kita pakai masker, mari jaga jarak, jangan lupa menjaga kebersihan dengan terus mencuci tangan setiap kali kita keluar, dan jangan lupa ketika pulang ke rumah kita mandi yang bersih, jangan menyentuh apa-apa, dan lain-lain. Nah, kalau Anda semuanya melakukan itu, saudaraku, bukankah komunikasi itu akan membangun jiwa Anda sendiri, akan membangun raga Anda sendiri, dengan jiwa dan raga Anda sendiri terbangun, dunia pun akan terbangun dengan sehat dan sejahtera. Saya kira demikian Pak Boniran, pas 30 menit, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Mr. Ko. Kita beri tepuk tangan. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya coba sapa kepada para pembimas yang sudah bergabung. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kurang hafal. Kemudian penyelenggara yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen dari Sekolah Tinggi Nalanda, Mahaprasna, Bapak Ibu guru, alumni, partisipan yang masih stay dan terus mengikuti jalannya webinar pada siang hari ini. Perlu diketahui Bapak dan Ibu semuanya bahwasanya seminar ini kurang lebih kita laksanakan sekitar 1,5 jam, makanya kita percepat tadi untuk pembukaan, dan kita nanti selesai sampai dengan jam 3:30 atau 15:30 menit. Jadi mohon untuk partisipan yang sekiranya ingin bertanya, segera tulis di kolom chat, atau juga nanti boleh langsung angkat tangan atau langsung open mic ditujukan kepada Mr. Ponisian ataupun juga kepada Bapak Dirjen. Namun sebelum itu sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan coba saya bacakan. Baik, terima kasih Mr. Po atas paparannya yang sangat luar biasa, dan di sini saya menggarisbawahi bahwasanya memang komunikasi itu menjadi kunci yang sangat berharga bagi kita semua. Ya. Itu menjadi modal awal bagi kita semuanya untuk meraih apa yang hendak kita inginkan. Kita bisa lihat tadi yang Mr. Po sampaikan bahwasanya di Amerika juga sudah ada survei dan rank pertamanya adalah komunikasi. Kemudian di Australia, dan yang sangat menarik adalah tokoh-tokoh dunia yang tadi juga disampaikan, dijelaskan dengan secara detail oleh Mr. Po bahwasanya gaya berbicara beliau itu menjadi suatu ciri khas untuk menuju kesuksesan seseorang. Itu mungkin yang bisa saya garis bawahi, Mister. Ya. Oke, selanjutnya kita tiba sesi tanya jawab. Selamat datang kepada para pembimas. Oke.
Kita tiba ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Mr. Po ataupun kepada yang terhormat Bapak Dirjen. Coba saya bacakan. Mohon izin Bapak Dirjen dengan dengan Mr. Po, saya coba bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber. Ya, silakan. Yang pertama dari Ibu Rukati Tanjung. Terima kasih, saya Rukati dari Pati. Ingin bertanya kepada Bapak Dirjen untuk mendapatkan surat keterangan bahwa wihara aman dari COVID-19. Surat ajuannya kita tujukan. Mohon petunjuk dari Bapak. Yang terhormat Bapak Dirjen selaku narasumber, ini ada pertanyaan dari salah satu audien bertanya bahwasanya untuk mengajukan wihara itu aman dari COVID ditujukan kemana? Mohon jawabannya kepada Bapak Dirjen. Terima kasih. Silakan Bapak untuk menjawab. Karena yang saya sampaikan awal tadi bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran Bapak Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 bukan menjadi sebuah euforia kita untuk bagaimana beramai-ramai buka rumah ibadah atau wihara untuk melaksanakan puja bakti secara rame-rame, tapi yang terpenting itu mari kita cermati protokol kesehatan itu, ya. Itu pertama, protokol kesehatan itu dalam arti bahwa ya kalau kita mau ingin mengurus surat keterangan itu, kalau dari kecamatan ya bisa juga langsung ke kabupaten atau kota sesuai dengan tingkatannya. Ya itu dengan gugus tugas setempat. Itu surat keterangan. Mendapat surat keterangan itu dinyatakan bebas dari COVID-19, maka dapat melaksanakan kegiatan puja bakti di wihara. Namun walaupun demikian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bukan berarti dengan diberikan surat keterangan aman COVID lalu kita bebas tanpa memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Tidak, tetap itu tetap, ya. Jadi karena ini kan segala sesuatu kemungkinan yang terjadi itu memang kita antisipasi. Itu. Jadi kita mengurus itu ya bisa ke gugus tugas tempat sesuai dengan tingkatan rumah ibadah, bisa juga langsung ke kabupaten atau kota. Ya. Bila kita memang agak merasa berat bikin atau merasa susah mengurus surat keterangan, ya kita tidak perlu ingin melakukan puja bakti secara kolektif. Ya kita laksanakan sebagaimana biasa itu. Sambil kita menunggu COVID ini akan landai atau berlalu. Betul-betul sempurna berlalu. Ya. Jadi itu memang surat edaran dari Pak Menteri Agama yang intinya ya tadi kita itu konsekuensi jika kita mau ingin melakukan puja bakti ya kita ngurus surat keterangan dari gugus tempat atau langsung ke kabupaten kota, karena dialah yang akan melihat nanti mengecek ke lapangan kalau ini situasi aman ya akan dikeluarkan, kalau tidak ya itu memberikan belum aman gitu. Jadi gitu Pak Buniran. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk penanya sudah jelas ya, jangan sampai nanti kita salah menerima apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen. Takutnya nanti kalau salah tadi juga sama yang disampaikan oleh Mr. Po, bahwasannya kalau kita salah mengasumsi apa yang tadi sudah disampaikan itu nanti menjadi sesat atau negatif, seperti itu, bukan positif. Jadi mohon penanya tadi menelaah dengan baik bahwasannya ikutin gugusnya seperti apa, mengarahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen ya kepada Ibu. Surat keterangan itu ya melalui gugus tugas setempat.
Ya. Ya, 4 itu berarti tingkat kecamatan. Kalau mau langsung juga boleh melalui kabupaten kota. Kalau tingkatnya lebih tinggi, boleh langsung ke provinsi. Tapi pada ending nanti, kalau itu sudah mendapat keterangan, itu bebas COVID, itu kembali lagi kepada pengurus pengelola wihara. Mau melaksanakan surat keterangan itu atau tidak. Karena dialah yang tahu akan dampak risikonya begitu. Tapi yang terpenting, seperti apa yang disampaikan tadi Pak Punijan, memang komunikasi ini akan lebih betul-betul ya lebih selektif ketika menyampaikan itu kepada umat, jangan sampai salah tangkap gitu. Jadi kalau salah tangkap ya itu tadi. Jadi salah itu jadi bisa menjadi malah petaka bagi yang bersangkutan. Memang komunikasi ini menjadi salah satu ya peran strategis dalam membangun sebuah citra diri kita maupun citra pemerintah. Gitu. Kalau salah tadi, sebagaimana ilustrasi dari Pak Punijan tentang orang-orang besar di negara-negara Barat itu cukup bagus sekali. Ini menjadi sebuah acuan pedoman kita dalam berbagai interaksi atau komunikasi satu dengan yang lain. Gitu. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Urus itu ya tidak patuhi aja sesuai dengan surat edaran tadi itu. Dari level sampai kecamatan, karena memang kecamatan ini ada indikasi kemarin terjadi penularan di kabupaten, tapi di kecamatan pun dilibatkan tidak boleh melaksanakan sembahyang. Tapi alasan mereka komplain ke Menteri Agama, loh, itu kan jarak 50 kilo. Dari kecamatan, masa kami di kecamatan tidak diberikan ibadah gitu. Nah maka diberikanlah di situ surat keterangan itu dari camat mengurus ke kabupaten atau kota gitu. Jadi diberikan peran sedikit gitu. Tapi justru kami juga memang khawatir tadi kalau camat dilibatkan bahkan sampai RT RW, jangan sampai nanti ketika memberikan surat keterangan ada indikasi-indikasi diskriminatif dengan terutama komunitas-komunitas yang minoritas gitu, dan bahkan nanti itu menjadi sebagai sebuah modus gitu. Maka tetap pelaksanaan ini pun jadi tim dari Kementerian Agama pun dengan jajaran seluruh Indonesia, Pak Menteri sudah meminta supaya memantau pelaksanaan surat keterangan ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kadang-kadang digeneralisir, kan jadi masalah. Padahal sesungguhnya surat edaran itu sangat bagus. Tapi manakala ketika pelaksanaan di lapangan ternyata tidak bikin repot masyarakat kan ini. Nah inilah Pak Menteri sekarang sudah mulai akan menginstruksikan kepada terutama melalui kanun-kanun akan memantau jalannya surat edaran ini agar tetap berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi gitu, Pak Buniran. Baik, Pak. Terima kasih. Ini masih ada sangkutannya, Pak, dengan pertanyaan yang pertama. Masih ada hubungannya. Ya. Jadi kalau tadi itu bagaimana sistem kita mendapatkan izin, bahwasanya wihara sudah bebas dari COVID. Ini ada kaitannya juga. Apakah untuk memperoleh surat keterangan bebas COVID-19 tersebut free, tidak membutuhkan biaya, dan kemana kita memperolehnya? Ini ditujukan kepada Bapak Dirjen dan Mr. Punijan. Mohon untuk dijawab. Baik. Jadi untuk pengurusan surat keterangan itu ya tentu itu free, tidak ada biaya-biaya. Free. Ya, untuk mendapatkan itu nanti dari gugus tugas setempat yang akan memberikan surat keterangan bahwa di wilayah ini atau kecamatan ini bebas, atau di lingkungan rumah ibadah atau wihara ini bebas COVID. Itu yang diberikan oleh gugus tugas setempat maupun tingkat kabupaten kota. Dengan setelah diberikan itu ya boleh melaksanakan, tapi tetap memperhatikan 3 aspek tadi itu. Ya, menjaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu persyaratan
yang tidak boleh kita abaikan. Jadi itu Pak Bundiran. Barangkali di Pak Budijan yang nambahin silakan. Cukup jelas, cukup. Pak Dirjen sudah Silakan semua. Mr. Po. Cukup. Penjelasan Pak Dirjen sudah cukup jelas buat saya. Oh iya, oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ditujukan kepada Mr. Konijan. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam situasi apapun agar menjadi orang sukses? Pertanyaan ini dari Bapak Widianto. Kepada Mr. Po, silahkan untuk dijawab. Iya, ini pertanyaannya lebar sekali ya, Pak Dirjen. Ini pertanyaannya lebar sekali. Oke, secara umum gini. Intinya adalah saudara, ketika Anda mau berkomunikasi, Anda terapkan 3K. 3K. Ya. K pertama konten, K kedua konteks, K ketiga kontak. Ya, saya ulangi ya, 3K. Mudah-mudahan bisa didengar nih. Sampai Papua, ini kan ada dari Papua ini ya. Mas Jumari di Papua tuh ya. Ketemu teman semua, yang lain maaf. Ini layarnya sampai 8 soalnya, jadi saya tidak bisa lihat layar yang lain dulu. Oke, saya ulangi ya. Untuk sukses untuk apapun profesinya, ya kan? Jadi kita perlu 3K. Pertama konten, artinya ketika Anda punya konten, punya isi bagus, ya jujur. Sebagaimana tadi informasi yang disampaikan Pak Dirjen kan semuanya kan sudah lurus tuh. Ada aturannya, ada penjelasannya. Nah itu berarti kontennya bagus. Kalau konten Anda bagus, kalimatnya positif, isinya positif, maka Anda sudah menang 1 dari 3. Konten. Yang kedua konteks. Artinya apa konteks? Ya saya lihat ada pertanyaan di bawah juga di situ di chat tadi siapa yang bertanya ya. Pak Dirjen ada yang tanya gini. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain yang tidak mau pakai masker katanya. Tadi ada yang tanya kayak gitu. Nah ini konteksnya. Kalau Anda bertemu dengan orang yang pendidikannya tidak tinggi, Anda bertemu dengan mereka yang orang pasaran, Anda bertemu dengan mereka yang suka di warung kopi, ya jangan pakai bahasa formal. Jangan pula Anda mengatakan, menurut gugus tugas COVID-19 hari ini, dan menurut data WHO, WHO apa nggak ngerti aku juga gitu loh. Jadi konteksnya harus tahu siapa yang kita hadapi. Kan gitu. Kalau dia warung kopi, Anda bilang aja sederhana. Misalnya kan tadi Pak Dirjen bilang, oke sudah dapat suratnya semua nih. Tapi kan pengurus wihara harus sampaikan kepada umatnya kan. Betul nggak? Sampaikan ke umatnya dong. Nah gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, AI, AC, kan gitu. Misalnya ya, kalau nanti mau liamkeng, nah ini kan suhu Santi kan jago liamkeng tuh. Kalau liamkeng misalnya kan ya, nah jaraknya harus ada minimal 1 meter. Kenapa? Supaya kalau kita tiba-tiba flu atau bersin, maka dia tidak nyebar, tidak kena ke kita. Nah bahasa gini kan dimengerti oleh orang-orang tertentu. Kan begitu ya. Nah kalau Anda sedang diundang di konteks komunitas intelektual, konteksnya Pak Acep, misalnya di Nalanda, tadi saya lihat ada Pak Acep juga kan, dan seterusnya, maka Anda gunakan bahasa-bahasa lebih beda. Nah itu konteksnya. Kalau Anda pandai menyesuaikan konteks Anda dengan siapa Anda bicara, Anda hebat. Ya, jadi kontennya bagus, konteksnya bagus. Nah, yang ketiga apa? Kontaknya. Apa ini kontak? Caranya. Bagaimana Anda menyampaikan? Bayangkan saudara, anak-anak muda di sini ya, Anda menyampaikan di wihara kepada orang tua, tapi sambil berkacak pinggang. Ya kan? Sambil tangannya begini. Ya kan? Sambil nggak sopan. Nah berarti kan caranya salah. Nah cara ini penting. Kalau Anda sudah tahu misalnya AI, ibu-ibu ya kan yang mau liamkeng, baca parita, baca sutra, baca mantra. Anda sudah tahu dia udah tua, ya udah Anda gandeng lah. Ya kan? Ya syukur-syukur makan malam gratis dengan AI itu. Kan kita nggak tahu juga kalau dia lagi seneng hati kan ya. Nah AI, mari ayo kita ke sana dulu misalnya kan AI yang pengertian keluarga dia sendiri ya, maksudnya yang dia sudah tahu lah utamanya. Kalau nggak ketahui ya dia intinya cara menyampaikannya itu harus bagus ya. Jadi secara singkat, jadi kontennya bagus, konteksnya siapa yang dihadapi dimengerti, kemudian cara menyampaikannya. Jadi ada etikanya ya, ada etika komunikasi yang harus kita jalankan. Misalnya saudara ketika kita berbicara dengan seorang dirjen. Beliau ini biar bagaimanapun secara posisi beliau ini adalah wakil umat Buddha Indonesia. Kita harus hormati. Kan begitu ya.
Nah, itu caranya kan tidak sama kalau beliau berkomunikasi dengan Pak Dirjen misalnya, dan berkomunikasi dengan Mas Jumari misalnya di Papua. Kan lain, usia juga beda. Kan begitu ya. Nah, inilah contoh supaya kita bisa sukses dalam apapun dunia yang sedang kita jalani. Saya kira itu Pak Boniran. Oke, baik. Terima kasih Mr. Po, Pak Widianto. Sekiranya jelas yang disampaikan oleh Mr. Po. Ya, jelas sekali. Nanti bisa diterapkan. Oke, Mr. Po, ada satu lagi pertanyaan untuk Mr. Po Nizan. Mr. Po, dari Bapak Parjono. Mr. Po, kalau Mr. Po punya ciri khas salam mantap, maka beliau punya salam Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Apa itu arti? Juga Mister ya. Dia bertanya seperti ini Mister. Satu, bagaimana tips atau trik, metode atau kriteria-kriteria yang berkaitan dengan melakukan penilaian pada diri sendiri maupun orang lain untuk mengetahui tataran kemampuan komunikasi dalam diri sendiri maupun orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui tataran tersebut, kelemahan ataupun kelebihan dalam berkomunikasi dalam diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan dalam diri kita supaya komunikasi itu lebih bagus. Ya kan, Mr. Po? Baik. Izin Pak Dirjen ya. Ya, saya nanti makin ngomong jadi seperti saya jadi mau jualan jadinya kan gitu kan. Tadi Pak Boniran hubungin saya Pak Dirjen 1 jam sebelum acara, saya bilang saya lagi ngajar online, ngajar public speaking online gitu ya. Nanti minggu depan ada komunitas wihara juga, mereka buat program sendiri Pak Dirjen. Jadi ada program untuk online. Jadi gini, cara mengetahui kemampuan diri sendiri itu memang harus orang lain melihat kita. Begini saudara sekalian, kalau Anda merasa setiap kali Anda bicara orang selalu tanya, apa? Apa? Maksudnya gimana? Gimana maksudmu? Berarti Anda bicara tidak terlalu jelas. Kalau itu sering terjadi pada Anda, berarti ada banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Satu, ya ini diajarkan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, dengan tidak untuk promosi nanti bisa dilihat di Instagram saya lah ya. Saya ada jadwal nanti, ini sedang jalan sebetulnya, tapi sudah nggak bisa masuk sekarang. Nanti untuk jadwal berikutnya. Jadi saudara, suara, artikulasi suara ini penting. Tadi coba saudara dengar Pak Dirjen ketika menyampaikan. Suara kan kita dengar jelas. Pak Boniran, suaranya menggelegar. Pak Boniran ini tipe suaranya kan sudah seperti, bariton ke atas. Sudah bariton ke atas. Kalau ke Pak Dirjen, bariton ke bawah, Pak. Sama dengan saya, Pak. Kalau nyanyi lagunya lagu-lagu Bruri Peso 5 kita, Pak. Nah, kan begitu. Jadi, mengenali diri itu, kalau Anda tahu, bagus. Tapi kalau tidak tahu, orang lain menentukan. Satu, kenapa dia tidak jelas? Suaranya. Yang kedua, kejelasan. Suara satu tinggi rendah ya. Yang kedua kejelasan. Dia ketika bicara nggak jelas. Berkumur-kumur. Kan ada orang bicara begini. Jadi saudara sekalian, kalau memang Anda mau tahu tentang kemampuan Anda sendiri, maka saya akan beritahu Anda bahwa Anda mesti cari orang yang bisa mengerti tentang suara, baru bisa kasih tahu Anda. Lah yang mendengar kan bingung kalau kita ngomongnya kayak gitu. Tapi memang ada tipe orang kayak gitu. Dia ngomong kayak kumur-kumur nggak jelas. Itu satu faktor ya kan. Kedua tadi jenis suaranya. Dan yang ketiga, ya, diri kita bagaimana? Mungkin konten kita nggak bagus. Konten kita nggak bagus. Berikutnya ya, mudah-mudahan ini kalau direkam bisa diteruskan juga bagus ya. Berikutnya yang keempat adalah pilihan kata. Saudara sekalian, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu kepada orang, pilihan kata harus tepat. Anda lihat ya, kalau presiden pasti menggunakan instruksi. Saya menginstruksikan. Pasti begitu bahasa presiden. Kan begitu ya. Nah, jadi bahasa-bahasa ini harus jelas. Ketika pengurus wihara ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya, harus jelas. Ya, dan saya boleh usulkan satu hal saudara sekalian soal pilihan kata ini. Hindari kata harus. Mulai dari sekarang kalau boleh saya saran, ibu bapak saudara yang saya hormati, mari kita mulai menghindari kata harus. Kita ganti saja dengan kata sebaiknya. Misalnya, kamu harus pakai masker. Tadi pertanyaan kan bagaimana meminta orang lain supaya pakai masker nih. Kamu harus pakai masker. Kata ini terlalu keras. Kata harus ini terlalu keras. Kita ganti. Kamu seharusnya pakai masker.
Tapi kita juga sudah pakai ya. Kita juga harus sudah pakai. Jangan bilang, kamu jangan merokok dong, merokok nggak bagus. Ya percuma wae. Lah kamu aja ngerokok, kamu ngelarang saya nggak ngerokok, ya piye ceritane. Lah nggak bisa toh. Nah jadi itu satu ya, sudah tahu ya. Jadi mengenal diri sendiri, Anda tahu. Kalau banyak orang tidak jelas dengan apa yang Anda sampaikan, berarti memang cara Anda berkomunikasi sudah tidak bagus. Kedua, cara meningkatkannya. Kalau Anda sudah tahu sumber masalah, Anda sudah tahu bahwa satu, clear voice, itu ada latihannya. Yang sedang saya jalani hari ini dan besok ya. Sudah sedang berlangsung. Kalau Anda merasa suara Anda tidak jelas, mudah-mudahan kalau Anda dengar suara saya berusaha selalu jelas ya. Setiap huruf harus terdengar dengan baik, maka Anda latih. Kalau Anda merasa konten Anda selama ini kurang berkualitas, ya Anda tingkatkan. Dengan apa? Dengan bacaan, mengikuti webinar seperti ini. Itu kan bisa meningkatkan ya. Bisa mengupgrade pengetahuan Anda sehingga konten Anda jadi bagus. Kan gitu. Nah kalau Anda merasa bahwa, oh iya ya, kenapa atau bisa jadi ini, satu yang terakhir sebagai jawaban nih, untuk meningkatkan. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda kenapa tidak bisa dimengerti orang, ternyata Anda berbicara seperti penyiar bola kaki. Tahu penyiar bola kaki ya? Penyiar bola kaki kalau ngomong kan cepat sekali tuh. Tidak ada titik koma. Jadi kalau ibaratnya kita mau kemana itu nggak berhenti di stasiun kereta apinya, langsung sampai ke Solo, ya kan? Misalnya seperti itu. Kecepatan Anda bicara diatur dalam komunikasi. Anda hanya boleh berbicara, nanti rekam sendiri suara Anda, bicara sendiri selama 1 menit, matikan rekaman, hitung nanti berapa kata yang Anda ucapkan. Ini nyata, penelitian. Kata yang boleh Anda ucapkan hanya 120 sampai 140 kata per menit. Di bawah 100 yang mendengar Anda tahan napas. Karena kelamaan Anda bicara. Maksud saya, apakah sampean sudah mengerti? Ya kan? Kelamaan. Tapi tidak boleh di atas 150 misalnya. Jadi yang kayak gini ini Anda bisa atur sendiri. Ya, saya kira itu Pak Boniran. Thank you. Oke, baik. Mohon izin Pak Dirjen sama Mr. Po, kalau satu pertanyaan lagi, kira-kira waktunya masih bisa? Pak Dirjen masih bisa itu. Ayo. Ya, baik. Ada pertanyaan yang sangat menggelitik, yang menarik. Jadi pertanyaan seperti ini, mohon pencerahan dari Bapak, dari segi ilmu motivasi dan agama, apakah sembahyang dan meditasi bisa meningkatkan imunitas kita? Terima kasih. Boleh Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen. Monggo Pak Dirjen. Silakan bapaknya. Oke, siap Pak Dirjen. Saya izin Pak Dirjen ya. Oke, apakah sembahyang dan doa meditasi bisa meningkatkan imunitas? Sangat. Sangat. Kenapa? Kalau kita baca doa, ya ini ada bocor suara ya. Oh, ini ada Mas Eko juga nih di Bandung. Romo Eko Supono. Oke, jadi gini, kalau kita baca doa, kalau kita meditasi, apakah imunitas tubuh kita meningkat? Sangat. Kenapa? Saudara sekalian, jangankan Anda baca doa, jangankan Anda meditasi, Anda biasakan berbicara positif aja, berkata positif saja, imunitas Anda akan meningkat kok. Kenapa? Apa buktinya? Coba kalau Anda sering mengatakan, aku bahagia. Aku bahagia. Dengan wajah yang bahagia. Aku bahagia. Ketika Anda mengatakan aku bahagia, nggak bisa dengan wajah sedih. Coba, silakan dicoba. Ayo, wajahnya sedih bilang aku bahagia. Coba. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ketika Anda mengatakan aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku harus tetap menjaga imunitas tubuhku. Dengan Anda berkata positif saja, Anda sudah bisa meningkatkan imunitas tubuh Anda. Apalagi Anda baca doa, Anda baca mantra, Anda baca parita, Anda baca suta, ya kan? Semua pasti. Kenapa? Aliran energi dari suta itu positif. Nah, kenapa dia jadi positif, saudara? Kan belum ada orang baca misalnya kan, Arahang sama sambudo. Jangan gitu loh. Bener loh ya. Ya kan? Nggak ada. Pasti dia fokus.
Kan nggak ada kan? Panati pata, lampunya dimatiin tuh. Merah manis, sika padang. Itu AC-nya masih nyala tuh. Nggak ada. Betul nggak sih? Jadi artinya, saya mau bilang gini. Artinya sebetulnya, nah kalau kita baca parita, isinya kan bagus. Ya kan? Energinya bagus. Nah energi inilah yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita akan sulit terserang oleh COVID. COVID bingung lihat kita. Lah ini sopo ini kok kuat sekali badannya ya. Nggak bisa diserang loh ini. Misalnya oleh COVID. Kenapa? Karena dia baca parita terus. Nah, meditasi sama. Kenapa meditasi? Pemusatan pikiran. Ya kan? Artinya apa? Energi-energi positif semuanya dia serap. Sehingga yang ada dalam dirinya, yang ada dalam jiwanya, itu semuanya positif. Makanya saudara sekalian, kalau Anda sering melihat orang lain tidak baik, Anda sering melihat orang lain busuk, Anda melihat orang lain tidak jujur, jangan-jangan yang tidak jujur dan busuk itu Anda sendiri loh. Ya kan? Nah makanya saya bilang kita harus positive thinking aja. Kita lihat orang ya baik-baik aja. Ya kan gitu ya. Dengan cara seperti itu imunitas akan tinggi. Maka saudara ada hormon-hormonnya. Saya tidak pandai menyebutkan. Nanti keliru malah jadi menyesatkan kan gitu. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, ketika Anda baca parita, ada hormon yang akan menjaga imunitas tubuh Anda muncul dengan kuat. Ketika Anda bahagia, setiap orang habis meditasi rata-rata, tidak semua, saya belum pernah bikin penelitian, tetapi saya pernah mendengar mereka menyampaikan, selesai meditasi kok rasanya bahagia sekali. Ya kan? Padahal uang di rekening sudah semakin menipis karena lockdown ini. Kan gitu kan? Tapi begitu selesai meditasi, dia kayaknya happy banget. Itulah cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hati yang bahagia, hati yang senang. Saya kira itu Pak Boniran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban Mr. Ko. Saya rasa itu sangat luar biasa, bisa diterapkan oleh semua audien, tidak hanya penanya, karena memang meditasi itu menjadi kunci di dalam Buddhisme, seperti itu. Baik, kepada seluruh partisipan, ternyata tidak terasa kita sudah lebih dari 90 menit bersama-sama menimba ilmu dari yang terhormat Bapak Dirjen, bapaknya orang Buddha se-Indonesia, ayahnya orang Buddha se-Indonesia. Betul. Dari pakar komunikasi kita, Mr. Ponijan, yang sama-sama kita sudah timba ilmunya secara bersama-sama, sehingga kita semuanya sedikit banyak yakin sudah mendapatkan apa yang menjadi gambaran kita ketika kita punya niat untuk ikut dalam webinar hari ini. Jadi sebelum saya tutup, perlu saya ingatkan kepada seluruh audien bahwasanya untuk mengklaim e-sertifikat, mohon sekiranya kepada seluruh audien atau peserta itu nanti mengisi link yang akan di-share oleh panitia di dalam link Zoom ini. Silakan diisi, kemudian nanti dikirim langsung ke alamat email tersebut. Dan selanjutnya e-sertifikat akan segera dikirim ulang oleh panitia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai e-sertifikat. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Bapak Cahyadi, kemudian kepada Mr. Ponijan. Mereka berdua orang-orang yang sangat sibuk dengan kepadatan jadwal yang luar biasa, sudah mau meluangkan waktu dan berbagi di dalam webinar STAP Mahaprasnya hari ini, dan sangat memberikan ilmu bagi kita semua. Karena waktu memang sudah cukup, saya persilahkan kepada beliau berdua untuk live dari webinar ini. Kalau masih ingin berbincang-bincang dengan rekan-rekan, saya juga persilahkan atau kami persilahkan. Tapi yang jelas intinya adalah acara ini sudah selesai dari pembicara atau narasumber. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta webinar yang sangat luar biasa dari awal sampai akhir. Sudah mau mengikuti, sudah mau mendengarkan, menimba ilmu secara maksimal. Walaupun pakai
e-learning seperti ini. Acara demi acara sudah kita lewatin, dari mulai paparan pertama, kedua, dan sampai dengan sesi tanya jawab terakhir ini. Semoga ke depan kita semua di sini bisa berkumpul kembali. Mungkin di acara seminar yang sifatnya bukan virtual, live atau langsung, ya. Ataupun juga nanti di acara seminar yang sifatnya virtual juga. Mudah-mudahan karma baik kita bisa mendukung untuk kita selalu bertemu dan berbagi ilmu seperti ini. Ya. Akhir kata, ya, saya Boniran selaku moderator, apabila ada salah kata kepada Bapak Ibu, audien, kemudian pembicara yang tidak berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf kepada semuanya. Dan karena acara ini sudah berakhir, izinkan kami atau saya untuk undur diri. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh audien